Halo pemirsa yang berbahagia, jumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Koldeco on Request. YouTube channel ini dedikasikan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam video yang kali ini saya masih akan melanjutkan penjelasan saya, tutorial saya tentang penggunaan Moodle dengan tajuk Moodle Series. Nah, dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah rasanya sudah cukup banyak dan lengkap menjelaskan berbagai fitur-fitur, elemen-elemen, komponen dari LMS Moodle yang dapat digunakan untuk mengelola proses pembelajaran. Nah, pada video kali ini kita akan memulai sesuatu yang baru. Kita akan pindah ke satu lagi elemen dari Moodle yang bernama Blocks. Jadi Block itu adalah sekumpulan plugins yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait pembelajaran di kelas Moodle. Nah, Blocks ini agak sedikit berbeda dengan modules yang pernah kita sebutkan sebelumnya, yaitu resources dan activities, karena memang dia sifatnya cenderung hanya informatif. Biasanya kita menggunakan Blocks untuk menampilkan informasi-informasi tertentu terkait dengan pembelajaran di kelas. Nah, akan tetapi sebenarnya Blocks ini memiliki banyak sekali kegunaan-kegunaan yang nanti akan saya bahas dan saya kupas secara tuntas dalam video-video selanjutnya. Oleh karena itu, mungkin untuk tidak memperpanjang penjelasan awal, kita langsung saja ke menu tutorial. Selamat menyaksikan. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan login ya terlebih dahulu. Oke. Ya, kita login. Ya. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke course-nya. Nah, seperti biasa untuk menambahkan komponen pada Moodle, kita harus menghidupkan edit mode terlebih dahulu. Saya akan lakukan ini pertama. Nah, kalau kita perhatikan penjelasan-penjelasan saya selama ini tentang Moodle modules, resources dan activities itu semuanya terjadi di wilayah tengah, di bagian tengah dari sebuah kelas Moodle. Nah, ini adalah tipe modules ya yang memang berasosiasi dengan kegiatan pembelajaran. Jadi seluruh materi ataupun kegiatan pembelajaran itu selalu terkandung di bagian tengah yang bisa kita sebut sebagai main contents. Nah, dalam video-video sebelumnya juga mungkin saya secara sekilas sudah menjelaskan tentang menu ya, menu yang ada di bagian sebelah kiri ya. Kalau kita lihat menggunakan drawer seperti ini ya, kita klik dia akan menampilkan menu. Dan memang ini sedikit perbedaan antara Moodle versi 4 dengan Moodle versi 3 khususnya di template-nya ya. Artinya tidak harus selalu begitu karena kita bisa menggunakan template yang berbeda sehingga tampilan berbeda. Tetapi secara umum memang di sebelah kiri ini digunakan untuk menampilkan menu ya. Nah, di samping menu ini kalau kita lihat ke sebelah kiri ini ada juga satu drawer ya yang merupakan tempat default dari Blocks ya. Jadi kita akan meletakkan Blocks di sebelah kanan ya, di mana blok-blok ini nanti digunakan untuk menampilkan banyak sekali informasi. Nah, mungkin saya akan tunjukkan sekilas sebelum kita akan mencoba untuk memilih dan menjelaskan fungsi-fungsi blok. Saya akan menggunakan satu kali. Pertama, kita akan mencoba sebagai contoh bagaimana menambahkan blok di Moodle ya. Nah, kalau kita klik edit mode ya, akan muncul drawer di sini. Saya ulangi lagi. Muncul drawer, kemudian kita tinggal klik add block. Nah, kemudian di kotak dialog sini akan muncul daftar blocks ya yang bisa digunakan untuk kelas Moodle ini.
beberapa dari blok ini, ya mungkin sebagian besarnya adalah blok yang bersifat default, artinya dia sudah secara otomatis tersedia di Moodle. Kan tetapi ada beberapa blok juga yang harus ditambahkan ya sesuai dengan kegunaan fungsi yang kita butuhkan. Nah, menariknya kalau kita bagi lagi sebenarnya blocks ini ada dua, paling tidak ada dua variasi. Yang versi pertama adalah variasi yang memang sifatnya hanya bersifat informatif ya, menyampaikan informasi terkait kelas. Misalnya contohnya yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan menambahkan satu blok yang bernama latest announcement ya. Kalau kita lihat di bagian sini ada satu pilihan namanya latest announcement. Kita akan coba ya. Jadi ini untuk menambahkan blok pertama kali kita. Nah, maka di bagian latest announcement ini di bagian blok sebelah kanan ini akan muncul satu kotak ya, satu blok ya yang berjudulkan latest announcement, dan di sini kita bisa melihat kalau ada pengumuman ya. Jadi ini terkait dengan announcement yang menjadi default dari kelas Moodle ya. Mungkin kalau Anda nonton pertama kali video saya tentang mengembangkan kelas Moodle, pertama kali membuka kelas, itu kita melihat secara default sudah ada tersedia satu forum yang bernama announcement. Nah, ini langsung terkait dengan blog di sini. Jadi siswa langsung dapat melihat daftar informasi atau pengumuman yang muncul gitu ya. Nah, kalau misalnya nih saya akan contohkan sekali, kita akan tambahkan announcement baru ya. Nah, misalnya misalnya kita akan mengumumkan kepada siswa ya tentang kelas kita. Hi everyone. Misalnya ya, ini contoh saja ya. Jadi kalau kita buat pengumuman di announcement sini, maka dia akan secara otomatis ntar kita balik lagi ke apa? Nah, dia akan secara otomatis menampilkan announcement ini. Kalau kita lihat di sini kelas next week. Nah, ini adalah pengumuman. Jadi fungsi utama dari latest announcement ini adalah menyambungkan dari modul forum announcement ya ke blog sehingga siswa dapat mendapatkan informasi terkait dengan kelas. Kalau saya tukar dulu ke ya, kalau kita tukar ke student view di sini ya, mereka begitu masuk kelas mereka bisa langsung lihat, oh, ada pengumuman baru ini tanggal 14 ya, kemudian judulnya, dan kalau dia mau baca dia tinggal klik next ya. Nah, ini adalah salah satu fungsi ya dari blog ya. Dan seperti saya jelaskan berulang-ulang, memang waktu saya belajar dulu, pertama kali belajar menggunakan Moodle itu, biasanya kita menggunakan struktur logis ya dalam pengembangan Moodle, lalu kita membagi sebuah web Moodle ini menjadi 3 ya, paling tidak 4 lah ya, 4 bagian komponen. Yang pertama itu bagian heading di atas yang umumnya berisi menu-menu utama. Kemudian di sebelah kiri, di tengah ini adalah main content. Jadi seluruh konten utama, kegiatan pembelajaran dan lain-lain ini semuanya terkandung di bagian tengah di main content. Nah, sedangkan kita punya dua blocks ya, dua sidebar namanya. Ada sidebar kiri dan sidebar kanan. Nah, tergantung template sebenarnya sidebar kiri dan kanan ini bisa saja tidak berada tepat di kiri dan kanan, tapi bisa misalnya ada template yang sidebarnya dua-duanya di sebelah kiri ya, jadi 2 lajur, atau dua-duanya malah di sebelah kanan. Jadi ini adalah masalah pengaturan saja. Tetapi dalam pembelajaran yang saya dapatkan dari dosen-dosen saya, memang sebenarnya yang ketika kita mengembangkan sebuah desain itu ya, mendesain sebuah kelas daring itu memang menggunakan web gitu ya. Sebenarnya kita harus membuat berdasarkan struktur logis gitu ya. Jadi tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mengakses seluruh konten dari pembelajaran dengan baik. Makanya biasanya kita selalu rumusnya adalah
kiri itu untuk bagian navigasi, jadi menu ini letaknya di sini, ya. Nah, sedangkan kanan itu untuk informasi. Jadi blok itu kita letakkan di sebelah kanan. Nah, dengan template yang berbeda, kadang-kadang blok ini juga bisa kita pindahkan mau di kanan apa di kiri, ya itu tidak ada masalah. Bahkan sebenarnya ada satu template di Moodle, ya, yang kita bisa meletakkan blocks itu tidak hanya di kanan dan kiri tapi di bagian atas. Jadi setelah heading itu ada satu lagi bagian, ya, mungkin kita sebutkan itu namanya header sebenarnya atau featured gitu ya, featured content. Kita bisa meletakkan blok ini di atas gitu. Nah, ini sebenarnya terserah saja, tetapi memang dasarnya yang perlu saya jelaskan di sini harus ada logika terhadap bagaimana sebuah desain web itu dikembangkan. Jadi misalnya siswa perlu mencari, saya mau menavigasi, mau mencari menu gitu ya, di mana letaknya? Dia harus tahu bahwa ini ada di kiri. Kemudian kalau saya mau mencari pengumuman, di mana letaknya? Di sebelah kanan. Jadi dia harus paham logika itu sehingga sebaiknya kita tidak mencampurkan fungsi ya ke dalam satu tempat yang sama. Jadi dicampur aduk begitu tidak tepat gitu. Selama ini tidak pernah kita lakukan itu, sehingga dengan modul dengan tampilan Moodle versi 4 ini sebenarnya kita agak sedikit dipaksa ya, karena kita fleksibilitas dalam meletakkan blok itu tidak terlalu artinya bisa sih sebenarnya dimodifikasi sehingga kita meletakkan blok itu di mana saja, tetapi sebenarnya secara defaultnya kalau kita ikuti default saja sebenarnya berarti blok itu hanya diletakkan di sebelah kanan, ya. Nah, sebelah kiri untuk menu, sebelah kanan untuk blok. Nah, saya pikir demikian. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan penjelasan tentang beberapa blok penting dalam Moodle yang biasa kita gunakan, yang paling umum kita gunakan dalam mengembangkan sebuah kelas berbasis Moodle, ya. Dan kita akan memilih beberapa modul, beberapa blocks ya yang sifatnya umum. Kemudian nanti selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan beberapa blok khusus ya yang dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran, tapi dengan cara yang sedikit lebih kompleks gitu. Nah, baik, jadi saya pikir demikian saja penjelasan saya di awal, sedikit panjang ya, karena memang kita perlu menjelaskan konsep dasarnya, sehingga Anda nanti dapat mengerti bagaimana blocks itu digunakan. Nah, setelah ini kita akan mencoba, seperti dijelaskan, akan mencoba untuk mensurvei ya, daftar blok yang ada, baik yang sifatnya default maupun yang sifatnya additional ya, yang sifatnya harus ditambahkan terlebih dahulu. Nah, kita akan coba kupas itu secara tuntas. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu ikuti channel saya, like, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga Anda mendapatkan update terbaru setiap saya membuat konten tentang Moodle dan berbagai aplikasi lain yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.